Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek keadaan. Apakah kalian hadir semua? Oke, sekarang kita mau memulai pelajaran. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Adik Puspa bisa? Bisa. Oke, silakan berdiri semuanya. Ayo. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, sama-sama. Oke adik-adik, hari ini kita bertemu di mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita bertemu di mata pelajaran Bahasa Indonesia di bab yang keempat dengan judul bab yaitu belajar berwirausaha. Belajar apa? Berwirausaha. Oke, sekarang supaya kalian tetap semangat, Ibu minta kalian semua berdiri dulu. Berdiri dulu, kita main games. Ada yang tahu tidak games ini? Ini menarik. Satu orang bisa maju ke depan. Ayo, sama maju ke depan. Puspa, Sela, Pia. Sela, ayo maju ke depan. Ayo, Sela. Sela, ayo. Nanti Ibu kasih contoh, semuanya ikut. Begini, gerakannya begini. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Hafal? Ulang, Marina gerakannya gimana Marina? Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Oke, kita tes fokus. Cepat-cepat ya. Pertama pelan, kedua cepat, ketiga cepat sekali. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, total kita semua. Oke. Jadi, baik adik-adik, sesuai dengan materi yang sudah Ibu beritahu di atas tadi. Materi tentang apa? Belajar berwirausaha. Oke. Sesuai dengan materi itu, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bab ini akan mengajarkan kalian untuk mengenal nilai-nilai kewirausahaan dengan meneladani kisah tokoh pada teks yang akan Ibu bagikan sebentar, mencari informasi dari tokoh melalui wawancara, dan menjadi pribadi yang unggul serta berprestasi yang melaksanakan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu mau tanya kalian, kira-kira di kelas ini siapa yang pernah berjualan? Jual apa saja? Siapa yang pernah berjualan? Jual buku kah? Jual pensil kah? Ada yang pernah? Jual stiker kah? Di sekolah kalian pernah berjualan? Jual apa saja? Tidak pernah? Tidak ada yang berjualan kalian? Pernah? Sela pernah jual stiker? Stiker apa tuh Sela? Di buku. Oh, tepuk tangan untuk Sela. Semuanya yang lainnya pun harus berjualan ya. Pintar-pintar berwirausaha. Oke. Nah, jualan itu tadi, perilaku yang Sela buat tadi, yang jualan tadi, itu yang disebut dengan berwirausaha. Seseorang yang berwirausaha berarti ia salah satu pastinya melakukan jual beli. Oke. Baik, sekarang Ibu akan bagikan kalian gambar ini. Ini merupakan media sederhana yang Ibu siapkan. Ini aja ada 4 saja. Kalian perhatikan sama-sama. Oke. Berbagi bersama-sama. Terus gabung. Oke. Sudah perhatikan gambar teks yang Ibu bagikan?
Via sendiri yang suka alpukat ya. Selanjutnya, jika kalian hendak menjual 3 rasa jus, buah apa yang akan kalian pilih? Tiga. Apel, jeruk, alpukat. Coba dari Via pertama. Via pilih buah apa saja? Apel, jeruk, alpukat. Oke, selanjutnya Sela pilih buah apa saja? Apel, jeruk, mangga. Oke, Puspa pilih apa saja? Apel, jeruk, alpukat. Oke, Salsa pilih buah apa saja? Apel, jeruk, mangga. Oke, siapa namamu? Melan. Pilih buah apa saja? Apel, jeruk, mangga. Oh, apel, jeruk, mangga. Jadi dominannya kalian suka apel dengan jeruk? Oke. Kenapa kalian pilih itu? Kenapa kalian pilih 3 itu? Apel, jeruk, alpukat, apel, jeruk, mangga. Kenapa kalian suka? Kenapa? Karena enak. Ya. Karena mudah ditemukan di mana-mana, jadi kalian suka. Karena kalian tiap hari minum itu, makan itu. Oh, oke. Selanjutnya, apakah menurut kalian pilihan rasa jus buat teman-teman di kelas kalian akan sama dengan contoh-contoh di atas? Tidak sama toh? Kalian punya pilihan pasti tidak? Tidak sama. Oke. Sekarang selanjutnya ibu akan membagikan kalian sebuah teks untuk dibacakan. Yang itu kalian simpan dulu. Yang itu silakan disimpan. Sekarang ibu akan bagikan kalian sebuah teks cerita. Ini. Ibu hanya sediakan 3. Kalian berbagi ya. Berbagi ya. Berbagi. Oke. Sekarang coba perhatikan teks itu. Perhatikan teks baik-baik. Sudah? Sekarang kita akan bacakan cerita itu bersama-sama. Apa judul cerita tersebut? Dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Oke, sekarang mari kita baca bersama-sama. Dari pedagang asongan hingga pemilik usaha. Pada mulanya, Nadia, Elsa, Ursula, Romana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena sudah manfaatnya bagi kesehatan. Setelah remaja, dia mulai menjelajahi bisnis susu kemasan. Nadia ingin menawarkan minuman susu kepada masyarakat.
sama tadi, Ibu mau tanya ke kalian, siapakah nama pengusaha pada teks di atas? Siapa namanya? Siapa? Nadia. Selanjutnya, produk usaha yang dipasarkan Nadia adalah susu. Benar atau salah? Produk usaha apa? Susu. Oke, selanjutnya, kapan Nadia mulai menjajaki bisnis susu kemasan? Kapan? Pada tahun 2000 berapa? 16. Sejak dia masih remaja. Oke, selanjutnya, siapakah nama teman yang menjadi rekan usaha Nadia? Di paragraf berapa itu? Kedua. Namanya siapa? Siti Hadi Kusniyati. Oke, selanjutnya, apa tujuan Nadia menjajaki bisnis susu kemasan? Tujuannya untuk apa kira-kira? Kira-kira untuk apa? Di paragraf pertama, kalimat terakhir. Nadia ingin mengenalkan Susu kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana perjuangan Nadia dalam memasarkan produknya? Ayo, di mana? Di paragraf kedua. Dia rela mengangkat sendiri produknya. Perjuangan Nadia memasarkan produknya dilakukan dengan dia rela mengangkat sendiri produknya dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dia menjadi pedagang asongan di acara-acara publik agar produk susunya dikenali masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang waktunya kalian menulis. Sudah sediakan pensil dan buku? Oke, sekarang ibu minta kalian sediakan pensil dan buku karena ibu minta. Ada yang tidak punya pensil buku lain? Ini. Oke. Sekarang ibu minta kalian siapkan kertas dan ballpoint. Kalian perhatikan kembali bacaan tadi yang sudah ibu kasih ke kalian dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Sudah? Oke, sekarang di bacaan itu kalian perhatikan ada beberapa kata yang ibu beri warna biru. Ada? Oke, sekarang sebutkan kata itu. Yang pertama kata apa? Bisnis ya. Yang pertama kata bisnis. Yang kedua kata apa? Ansongan. Yang ketiga kata apa? Kemasan. Yang keempat kata apa? Omset. Oke, omset. Yang kelima kata apa? Yogurt. Oke. Kata yogurt ya. Oke, sekarang pasti kata-kata ini tidak asing untuk kalian. Atau kalian baru dengar kan 5 kata ini? Kata bisnis, kata ansongan, kata kemasan, kata omset, dan kata yogurt. Apakah kalian baru dengar? Ada beberapa kata yang baru kalian dengar, ada yang sudah lama kalian dengar. Oke, sekarang ini kata-kata ini memiliki artinya. Ada yang tahu tidak arti dari setiap kata-kata ini? Ada yang tahu? Oke, sekarang kata-kata bisnis. Lihat, perhatikan kata bisnis ini. Kata bisnis ini memiliki makna yang berarti usaha dagang. Jadi contohnya Puspa. Puspa menjual barang-barang di kiosnya. Barang-barang di kios berarti dia mempunyai bisnis apa? Kios, buka kios. Nah, itu yang merupakan usaha dagangnya. Mengerti tidak? Contoh Salsa menjual buku di sekolah. Berarti dia ada bisnis toh. Bisnisnya jual apa? Oke, kalian mengerti. Bisnis itu tuh berarti usaha dagangnya kak kalian. Oke. Selanjutnya kata yang kedua itu kata ansongan. Ada yang tahu tidak kata ansongan ini artinya apa? Seperti Nadia tadi tuh. Ada kata asongan toh. Nah, asongan ini
Sela penjual. Lalu siapa namamu? Bella. Bella. Bella beli. Terus Sela ini dia tawarkan Bella itu dengan cara langsung kasih. Kayak, Bella, kamu tidak beli satu pisang. Bella, kamu tidak beli saya punya kue. Nah, itu berarti Sela disebut pedagang asongan karena dia langsung menawarkan ke Bella. Oke. Selanjutnya kata kemasan. Ada yang sudah pernah dengar kata kemasan? Oke, kata kemasan itu tuh berarti bungkus. Coba kalian ada simpan itu coba. Nah ini permen. Kalau kalian pegang. Nah itu merupakan sebuah kemasan, bungkusan. Jadi itu sebuah kemasan. Kemasan apa itu? Puspa? Permen Kopiko. Tepuk tangan. Selanjutnya kata omset. Kira-kira ibu yakin sekali pasti kalian baru dengar kata ini. Iya tidak? Ya. Kalian baru dengar kata omset toh? Nah, Ya. omset ini berarti jumlah uang hasil penjualan. Contoh Via jual apa saja? Dia mau jual apa saja? Dia jual rumah. Dia jual rumah ke siapa? Siapa yang mau beli rumah? Puspa atau Sela? Via jual rumah ke Sela. Contoh dia tawar harga dengan 90 juta. Nah, berarti Via dapat uang berapa? 250 juta. 250 juta itu yang disebut dengan apa? Omset. Nah, itu yang disebut dengan omset untuk si Via. Nah, jadi Via mendapat omset 250 juta dari hasil penjualan rumah. Gitu. Jadi omset itu tuh berarti jumlah uang hasil penjualan. Selanjutnya yang terakhir yogurt. Kalian tahu yogurt tidak? Tahu. Yogurt itu apa kira-kira? Makanan dan minuman. Pernah minum yogurt tidak? Oke, yogurt itu tuh berarti susu fermentasi berbentuk krim dengan rasa agak apa? Asam. Dia tuh agak asam. Pernah minum toh? Pasti kalian pernah belanja di Suzuki Express kalian beli yogurt toh? Iya. Oke. Apakah kalian sudah tahu semua makna dari kata ini? Sekarang satu orang ibu tanya, kira-kira makna dari kata kemasan. Siapa yang mau jawab? Bungkusan. Oke. Kalau omset? Uang hasil uang hasil penjualan. Jual apa saja? Kalau yang merupakan hasil itu dinamakan omset. Selanjutnya bisnis. Bisnis tadi apa? Usaha dagang. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sudah paham toh? Sudah paham toh? Kalian dapat ilmu baru tidak? Oke. Sekarang dari 5 kata itu, ibu minta kalian membuat kalimat sederhana. Dari 5 kata ini, ibu minta kalian buat kalimat sederhana. Contoh kata yang omset. Contoh kata omset, ibu buat kalimat. Usaha kue kering Ibu Ati meraih omset jutaan rupiah setiap lebaran. Berarti Ibu Ati ini dari hasil penjualan kue kering dia mendapat jutaan rupiah setiap kali lebaran. Oke. Selanjutnya ibu minta kalian buat kalimat sederhana dari kata bisnis. Siapa yang bisa? Kalimat sederhana saja dari kata bisnis. Ayo. Coba ayo, Bella, Salsa coba. Sederhana saja kalimatnya. Ibu kasih contoh ya. Kalian mau jawab? Bisa? Ayo jangan ragu-ragu supaya kalian bisa. Ayo. Coba. Kalian coba buat kalimat-kalimat sederhana saja. Contoh, dia membuka bisnis ini. Begitu. Coba Sela atau Via jawab silakan. Jangan malu-malu. Ayo. Jangan malu-malu. Benar salah coba dulu. Ayo. Jawab cepat. Silakan. Bagaimana Puspa? Silakan dijawab. Sela membuka bisnis kecil. Sela membuka bisnis kecil. Jadi ada kata bisnis. Oke, selanjutnya asongan ya, bukan asongan. Oke.
Dagangan Asuman. Asongan. Oke, tepuk tangan untuk Sela. Untuk hal itu yang buat kalian mengerti. Selanjutnya, kata kemasan. Sederhana saja kalimat ini. Contoh ya, ini contoh nih, contoh. Bella membuang kemasan Kopiko tidak pada tempatnya. Mengerti? Nah, jadi dia buang sampai di tempatnya. Oke, Via, lanjut. Sela membuang kemasan pada tempatnya. Oke, tepuk tangan. Ya, ini paling sederhana. Selanjutnya, yogurt. Ayo, ini paling gampang. Ibu rasa ini paling gampang. Halo, salsa. Bisa, boleh. Jawab, silakan jawab ya. Salsa. Nah, tepuk tangan untuk salsa, tepuk tangan untuk semuanya. Itu merupakan kalimat-kalimat sederhana yang bisa kalian buat dari 5 kata ini. Oke, adik-adik, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami dari kalimat-kalimat tadi? Oke, sekarang lanjut. Kalian berdiskusi bersama untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Akan ibu bagikan kalian lembar soalnya dan kalian menjawab satu persatu. Oke? Iya. Oke, ini ibu bagikan saja atau ibu baca atau ibu bagikan saja? Satu lembar saja tapi kalian berbagi ya. Ini soalnya. Ibu baca saja, kalian langsung jawab ya. Iya. Oke? Ini. Atau ini ibu baca, kalian jawab di depan. Silakan dikerjakan. Kerjakan 5 menit cepat. Ayo. Silakan dikerjakan. Nomor 1. Silakan kerja. Kapan Nadia mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya? Siapa yang bekerja sama dengan Nadia dalam membuka usaha? Di mana Nadia memasarkan produknya pada awal mulai usaha? Apa nama perusahaan Nadia? Bagaimana cara Nadia mempertahankan kualitas produknya? Ada yang mau maju presentasi di depan? Mau? Puspa mau? Sudah selesai kerja? Oke, silakan maju Puspa. Tepuk tangan untuk Puspa dulu. Silakan Puspa. Saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Nomor 1. Kapan Nadia mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya? Jawab. Nadia Hersa mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya sejak tahun 2016. Nomor 2. Siapa yang bekerja sama dengan Nadia dalam membuka usaha? Jawab. Nadia bekerja sama dengan 2 temannya, Toga Christopher dan Siti Hani Kusniati dalam membuka usaha. Nomor 3. Di mana Nadia memasarkan produknya pada awal memulai usaha? Jawab. Pada mulanya produk susu dipasarkan secara asongan dari satu tempat ke tempat lain di acara-acara publik. Nomor 4. Apa nama perusahaan Nadia? Jawab. Perusahaan Nadia bernama Klinik Susu. Nomor 5. Bagaimana cara Nadia mempertahankan kualitas produknya? Jawab. Nadia mempertahankan kualitas produknya dengan cara tidak memakai bahan campuran. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Puspa. Silakan mari. Lembar jawabannya kasih di ibu. Oke, sekarang kita bahas bersama. Kapan? Perhatikan teks tadi. Perhatikan teks. Kapan Nadia mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya? Pada Tahun 2000? Oke, selanjutnya siapa yang bekerja sama dengan Nadia dalam membuka usaha? Itu tuh siapanya Nadia? Oke, selanjutnya di mana Nadia memasarkan produknya pada awal memulai usaha? Di mana? Oke, tepuk tangan untuk Puspa. Selanjutnya, apa nama perusahaan Nadia? Ayo, sama
Toh? Ya. Nah, kira-kira ada apa saja yang kalian dapatkan? Ini apa saja? Ada bisnis, Ini tadi ibu minta kalian menjawab apa? Makna apa? Oke, makna dari kata bisnis, asongan, kemasan, omset, dan yogurt. Oke, apakah kalian sudah paham semua? Sudah. Nah, kalian sudah paham? Sudah. Baik adik-adik, tadi pertama ibu kasih kamu lembar apa kira-kira? Yang pertama sekali. Coba tunjukkan di ibu. Nah, itu lembar buah-buahan yang dapat dijadikan jualan jus. Oke? Selanjutnya adik-adik sudah membaca cerita tentang siapa tadi? Nadia. Cerita tentang Nadia. Terus Nadia ini nih kira-kira dia membuka usaha apa? Klinik Klinik susu. Dia buka usaha dengan siapa? Teman-temannya. Kedua orang tua? Temannya. Oke. Sekarang ibu mau tanya, setelah dia jualan susu, setelah dia punya perusahaan susu, kira-kira apa yang dia jual? Yogurt dan keripik. Oke, yogurt. Tepuk tangan untuk kita semua. Yogurt dan keripik. Terima kasih karena kalian sudah memahami materi hari ini. Tadi adik-adik sudah membaca, melihat buah-buahan, mengenal makna-makna dari kalimat ini. Adik-adik sudah berdiskusi dan menjawabnya serta menulisnya pada lembar jawaban dan mempresentasikannya. Selanjutnya, ibu ada tugas untuk kalian. Sekarang silakan tulis tugasnya. Ayo, tugasnya ditulis. Bacalah cerita berjudul Dari Pedagang Asongan Hingga Pemilik Perusahaan. Lalu tentukan ide pokok dari setiap paragraf cerita tersebut. Tentukan apa? Ide pokok. Ide pokok dari setiap paragraf. Oke. Sudah tulis semua? Sudah. Oke. Tugas itu jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan kapan? Besok. Bukan besok, minggu depan. Minggu depan kita les baru dikumpulkan. Waktu 1 minggu itu lama ya. Jadi dikerjakan harus benar-benar benar. Tidak boleh salah. Harus dapat salah? 100. Oke. Tetap untuk kalian semua. Oke adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung kegiatan belajar mengajar. Dari materi yang sudah ibu bawakan tadi tentang belajar berwirausaha, ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya silakan. Ibu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kalian bertanya. Silakan. Mau tanya apa tentang ini, tentang kalimat-kalimat ini kah? Atau tentang usaha? Silakan kalian bertanya. Kalau kalian mau tanya apa saja, ibu akan jawab. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Tidak. Kalian mau tanya kak ibu kira-kira nanti kalau saya buka usaha begini bagaimana nih? Kalian mau tanya? Tidak. Tidak. Berarti kalian sudah paham semua? Sudah. Oke, karena kalian sudah paham semua, maka dari materi yang ibu bawakan tadi dapat ibu simpulkan bahwa belajar berwirausaha adalah kegiatan menyenangkan bagi semua orang. Salah satu sikap dari seseorang wirausaha adalah keinginan untuk mencari tahu. Nah, dan bekerja keras tanpa rasa malu dan tetap rendah hati. Jika hendak membuka usaha, mengetahui apa yang menjadi keinginan orang lain adalah hal yang penting. Bekerja keras dan tetap rendah hati adalah usaha dan sikap yang baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula. Oke. Jadi kalau mau buka usaha itu harus tetap mencari tahu keinginan orang lain apa kira-kira ya, supaya bisa saya jual. Kalau kau jual yang bukan sesuatu yang orang lain mau, pasti nanti laku toko barang-barang. Contoh kalau jual buku, tapi dia mau buat poin, tidak laku dong punya buku, benar tidak? Nah, jadi kalau harus cari tahu orangnya kira-kira maunya apa, keinginannya apa, oke? Terus kalau kalian sudah sukses, jangan lupa selalu rendah hati dan jangan sombong. Oke adik-adik, pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita doa dulu. Kita doa dulu baru kita tepuk salam, baru kita pulang.
Bapa kami yang berada di surga, dimuliakan